Selamat pagi semuanya. Kelas 1 SD Strada Nawang masih tetap semangat ya untuk tetap belajar dari rumah. Hari ini kita belajar tematik dan agama. Pembelajaran keempat di tema yang kedua dari buku tematik 1F tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Tentang lingkungan di sekitar rumahku. Kalian belajar bersikap sopan. Oh iya, hari ini juga kalian belajar agama kan ya? Di pelajaran agama, kita akan belajar di pembelajaran yang ke-14 tentang para gembala. Jadi nanti kita juga belajar agama selain belajar tematik. Ibu guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar agar kalian dapat menyampaikan perintah ataupun petunjuk dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian kan nanti belajar tentang bangun datar segi 4 agar dapat menunjukkan gambar dari bentuk bangun datar yang termasuk bangun segi 4. Tujuan pembelajaran ketiga agar kalian nanti bisa menyanyikan lagu Keranjang Sampah dengan hafal liriknya dan juga menyanyikannya dengan nada yang tepat, dengan nada yang bagus dan nada yang betul. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pelajaran agama hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 14 tentang para gembala. Kalian sudah belajar di pelajaran 13 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang tentang para gembala, Bu Epin mau bercerita. Didengarkan ya. Pada malam hari, saat itu sesudah kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, ada para gembala yang sedang menjaga binatang ternak mereka. Suasana sunyi, malam gelap, bertabur bintang-bintang. Para gembala masih tetap menjaga hewan-hewan ternak yang harus mereka jaga. Saat itu mereka membuat api unggun supaya tidak dingin, karena kalau malam udara terasa dingin. Mereka masih berjaga, belum tertidur, masih menjaga ternak-ternak mereka. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan. Para gembala itu tentu sangat ketakutan. Mereka begitu takut. Tetapi malaikat itu berkata, supaya mereka jangan merasa takut, karena malaikat itu akan membawa kabar kesukaan besar, kabar kesukaan untuk seluruh bangsa. Malaikat itu berkata, hari ini telah lahir juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kabar yang dibawa oleh malaikat menyampaikan kalau hari itu telah lahir juru selamat dunia. Dan kalian tahu ya, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya, Yesus telah lahir di kota Daud. Nah, kabar itu disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang masih merasa takut. Malaikat memberi tanda mereka akan menjumpai seorang bayi yang akan dibungkus kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu kotak, tempat berisi jerami-jerami ya, tempat makanannya hewan ternak. Nah, bayi Yesus dibaringkan, ditidurkan di dalam palungan itu. Maka malaikat memberitahu
tanda-tandanya seorang bayi yang juru selamat itu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Dan tampaklah bala tentara surga berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Para malaikat yang merupakan bala tentara surga tampak dilihat oleh para gembala. Gembala itu berkata kepada teman-temannya sesudah malaikat pergi, hilang dari pandangan mereka. Mereka berkata satu sama lain, "Ayo kita pergi, kita cari, kita temui bayi Yesus Juru Selamat yang telah datang di kota ini. Ayo segera kita ke sana, kita mencarinya." Mereka berkata satu sama lain untuk segera pergi ke Betlehem seperti pesan yang Tuhan berikan melalui malaikat. Para gembala itu cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Akhirnya, para gembala itu melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat surga. Yesus tentu saja ada bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Nah, anak-anak terkasih, kenapa Tuhan kok memilih para gembala? Nah, gembala adalah orang yang menjaga dan mencari makanan untuk ternak. Para gembala adalah orang-orang yang sangat sederhana, tetapi mereka dipilih menjadi orang pertama yang mendengar kabar gembira kelahiran Tuhan Yesus. Para gembala tentu merasa sangat senang mendengar kabar gembira yang disampaikan malaikat kalau Juru Selamat telah datang. Anak-anak terkasih, para gembala itu tadi Bu Guru sudah katakan adalah orang-orang yang sederhana. Orang-orang sederhana mungkin pengertiannya yang miskin ya, yang berkekurangan. Nah, bagaimana kok Tuhan memilih mereka, para gembala, untuk mendengar kabar gembira ini yang paling pertama? Karena artinya Tuhan menyayangi mereka. Nah, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang sederhana, yang miskin, yang perlu diperhatikan, berarti kita juga diminta Tuhan untuk memperhatikan mereka. Banyak orang-orang di sekitar kita yang perlu dibantu, perlu ditolong, maka kita lakukan apa yang kita bisa untuk membantu dan menolong mereka. Seperti yang Tuhan sampaikan di peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan memilih mereka, orang-orang yang sederhana. Tuhan mencintai, menyayangi mereka, dan kita pun harus punya perhatian pada mereka. Mungkin ada di sini yang mama papanya suka memberikan sumbangan, ya. Kalau kita berkelebihan, ada rezeki lebih bisa diberikan untuk membantu orang lain. Ya, itu yang bisa kita lakukan untuk membalas cinta Tuhan kepada kita, kepada manusia. Sesudah kita belajar agama, kita lanjutkan, kita akan belajar dari buku tematik 1F. Ya, kalian siapkan. Hari ini pembelajaran kita sampai di pembelajaran yang keempat di subtema yang kedua tentang bersikap sopan. Di buku tematik 1F halaman 70 ada lagu judulnya Keranjang Sampah yang sudah diciptakan oleh Pak Kasur. Lagu ini ya akan kalian pelajari untuk nanti kalian nyanyikan.
Lagu Keranjang Sampah ini mungkin ada yang sudah belajar waktu TK, mungkin diajarkan oleh ibu guru di TK ataupun melihat di YouTube atau mendengarkan dari YouTube. Lagu yang ada di halaman 70 ini agak berbeda ya. Jadi nanti kalian mengikuti seperti yang Bu Epin ajarkan. Sekarang kita belajar menyanyikan lagunya ya. Kita nyanyikan sama-sama. Jika kau makan pisang, jangan dengan kulitnya. Kulit dilempar keranjang. Keranjang apa namanya? Jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya. Kulitku lempar keranjang. Keranjang sampah namanya. Kalian belajar lagu itu, pelajari, dihafalkan juga liriknya. Berikutnya di halaman 71 ada cerita judulnya Anak yang Sopan. Di halaman 71 ada cerita yang berjudul Anak yang Sopan. Mari kita baca ceritanya sama-sama ya. Melati anak yang sangat sopan. Di rumah, Melati selalu berbicara dengan sopan kepada ayah, ibu, Kak Bintang, dan juga Mentari. Di sekolah, Melati selalu berbicara dengan sopan kepada bapak dan ibu guru serta terhadap teman-temannya. Melati tidak pernah berbicara kasar. Melati tahu jika berbicara kasar, kata-kata Melati dapat menyakiti orang lain. Apabila Melati membutuhkan sesuatu atau ingin meminta pertolongan orang lain, Melati akan menyampaikannya dengan sopan. Jika meminta tolong dengan bahasa yang sopan, orang lain akan menolong dengan senang hati. Anak yang bersikap sopan di rumah akan disayang oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Anak yang bersikap sopan di sekolah akan disayangi oleh bapak guru, ibu guru, dan teman-teman. Bersikap sopan merupakan perbuatan yang terpuji. Nah, kita sudah baca sama-sama cerita berjudul Anak yang Sopan. Kita lanjutkan melengkapi kalimat dengan kata yang tepat sesuai cerita. Seperti yang ada di buku tematik 1F halaman 72. Nomor 1. Judul cerita di atas adalah, iya, betul. Jawabannya Anak yang Sopan. Nomor 2. Melati anak yang sangat, iya, betul. Anak yang sangat sopan. Di rumah, Melati selalu berbicara dengan sopan kepada ayah, ibu, Kak Bintang, dan Mentari. Yang nomor 4, di sekolah Melati selalu berbicara dengan sopan kepada siapa ya? Kepada guru dan teman-teman. Nomor 5. Melati tidak pernah berbicara ... Melati tidak pernah berbicara kasar. Ya. Lanjutnya nomor 6 sampai 10
Anak-anak bisa lanjutkan sendiri ya. Dicoba dikerjakan sampai nomor 10. Nah, sekarang kita mau menyampaikan perintah dengan bahasa yang santun yang ada di halaman 73. Nomor 1, coba lihat ada gambar anak yang melempar atau membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita mau memberikan perintah, kita sampaikan dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun. Nah, pasangannya yang mana ya kalimatnya yang cocok dengan gambar? Nah, gambarnya ada anak yang membuang sampah sembarangan, melemparkan sampah. Nah, kita kasih perintah dengan bahasa yang sopan. Yang kita pilih ada di situ. Iya, tolong taruhlah sampah pada tempatnya. Ya, menggunakan kata tolong untuk suatu perintah akan membuat perintah itu menjadi bahasanya lebih halus, lebih sopan, lebih santun. Gambar yang kedua, gambar apa ya? Oh, gambar ruang kelas dengan pintu yang terbuka. Nah, kalau kita mau memberi perintah untuk meminta menutup pintu, gunakan dengan kata tolong, jadi lebih halus. Yang mana pasangannya ya? Tolong tutuplah pintu itu. Iya, ini pasangannya. Tarik garis ya. Yang gambar ketiga, ibu guru membawakan buku-buku lalu ingin memerintahkan kepada seorang muridnya untuk membawakan buku, tetapi dengan bahasa yang lebih halus, dengan bahasa yang santun. Mana ya pasangannya? Gunakan lagi kata tolong. Tolong bawakan buku ini ke kantor guru. Nah, itu pasangannya. Gambar yang keempat. Nah, ada 2 orang anak yang duduk bersama, lalu bukunya yang satu terjatuh. Nah, temannya ingin memberi perintah untuk mengambilkan buku yang jatuh itu, tetapi dengan bahasa yang halus. Tolong ambilkan buku itu. Ya, menyampaikan berita atau perintah dengan bahasa yang sopan menggunakan kata tolong. Ya, sudah mengerti semua? Bisa ya berbahasa yang sopan dan santun ya. Nah, sekarang di halaman 74 ada gambar-gambar. Nah, gambar-gambar yang merupakan bangun segi 4 harus kalian beri warna kuning. Nah, yang segi 4 diberi warna kuning dan nanti dikirim ke Google Classroom. Coba nih Bu Epin kasih contoh, ada beberapa gambar bangun datar dan yang mana ya yang bangun segi 4? Ingat, yang punya 4 sisi dan 4 sudut. Nah, Bu Epin mau kasih warna kuning buat yang bangun berbentuk segi 4. Ini punya 4 sisi dan 4 sudut. Ini lagi Bu Epin pilih punya 4 sisi dan 4 sudut, 4 pojoknya. Mana lagi ya? Nah, ini juga berbentuk segi 4. Dan ini juga berbentuk segi 4. Di contoh yang Bu Guru buat, yang berbentuk segi 4 sudah Ibu Guru beri warna kuning. Nah, kalian nanti yang halaman 74 diberi warna kuning dan dikirimkan ke Google Classroom. Bisa ya? Saya pasti bisa. Nah, sekarang aku tahu.
kita harus berbicara dengan sopan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika memerintah orang lain, sebaiknya menggunakan kata tolong, karena itu artinya menjadi lebih sopan. Bersikap sopan merupakan perbuatan yang terpuji. Segi empat memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Agenda untuk hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Hari Senin memakai seragam putih merah. Dan hari Senin ada 2 penilaian harian. Penilaian harian agama, pelajaran 12, kabar gembira. Maria mendapat kabar gembira dari malaikat, dan pelajaran 13, kelahiran Yesus ya. Yang para gembala belum ikut ya, jadi yang pelajaran 12 dan 13 saja. Ada PH-nya ada 2. Ada PH PPKN juga, tema 6, buku 1F, subtema 1 dan 2. Ya, kalian belajar tentang lambang sila kelima ya, kita sudah pelajari itu. Dan yang keempat, belajar tematik 1F, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Jadi ada 2 PH. PH yang ketiga ya, PH agama dan PH PPKN. Oh, kalau agama PH yang kedua, kalau PPKN PH yang ketiga. Belajar ya, tetap belajar, tetap semangat supaya hasilnya bagus. Terima kasih. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Sekali lagi, menjelang tahun baru Imlek buat anak-anak Bu Epin yang mungkin juga ikut merayakannya. Bu Epin sampaikan salam kepada mungkin opa, oma, atau saudara-saudara yang merayakan Hari Raya Imlek. Sampaikan salam selamat Hari Raya Imlek besok ya. Dah, sampai jumpa. Terima kasih.